Kabar ini, kabar terkabar. Sebagai tanda peresmian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 diiringi dengan pemukulan beduk oleh 36 perwakilan kafilah. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir, yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya muliakan para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh gubernur se-Indonesia yang hadir, Ketua LPTQ, beserta seluruh Ketua LPTQ Provinsi yang hadir, para Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang hadir, seluruh peserta MTQ Nasional ke-30, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di sini dalam rangka MTQ Nasional yang ke-30. 48 tahun yang lalu, MTQ Nasional pernah diselenggarakan di kota Samarinda. Tentu penyelenggaraan MTQ kali ini pasti jauh lebih baik. Dan saya memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada MTQ kali ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi digital. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama dan oleh Ketua LPTQ. Ada beberapa aplikasi yang digunakan, ada e-MTQ, ada e-makro, ada e-scoring, dan lain-lainnya. Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaraan MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu peserta MTQ yang saya hormati, di era digital sekarang ini, masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online, dan semua orang bisa menjadi wartawan, citizen journalism, tanpa ada dewan redaksi. Oleh karena itu, setiap pembaca berita media sosial harus mampu untuk menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, harus mampu menyaring berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik, harus cek dan recheck mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat, yaitu agama. Disinilah letak pentingnya
Musabaqah Tilawatil Quran dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Al-Quran, tetapi juga momentum untuk mengagungkan Al-Quran, membumikan ajaran-ajaran Al-Quran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui MTQ ini kita mengedukasi diri kita sendiri untuk mencintai Al-Quran, beragama secara humanis dan terbuka, menyempurnakan akhlak bangsa, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam persatuan untuk membangun kemajuan bangsa dan negara kita. Kepada para qori dan qoriah, kepada para hafidz dan hafizah, kepada para mufasir dan mufassirah, selamat berlomba menampilkan kemampuan terbaiknya, membangun generasi yang berakhlak Qur'ani untuk kemajuan negara kita Indonesia. Selamat mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran. Semoga keikutsertaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memberi manfaat dan kemaslahatan dalam pengembangan syiar Islam dan kecintaan kepada nilai-nilai kemanusiaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ya, mohon izin kami hitung bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Gubernur Aceh, para Bupati yang hadir, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya yang saya cintai, selamat pagi. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas. Karena itu kita akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.998 km yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh. Kita berharap dengan jalan tol Trans Sumatera akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh serta meningkatkan multiplier efek bagi masyarakat. Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan tol Sigli Banda Aceh sepanjang 35 km yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 13,5 triliun rupiah. 13.500 miliar rupiah. 4 seksi yang akan kita resmikan adalah seksi 2, Sewu Limom Janto, kemudian seksi 3, Janto Indrapuri, kemudian seksi 5, Blang Bintang Kuto Baru, dan seksi 6, Kuto Baru Baitus Salam. Sepanjang 35 km. Saya yakin infrastruktur yang penting ini juga akan menumbuhkan nantinya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, menumbuhkan usaha-usaha baru, memotivasi usaha kecil, usaha mikro untuk melakukan perluasan usaha dan membangkitkan perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2, Seksi 3, Seksi 5, dan Seksi 6 pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Panglima TNI, Gubernur, Wali Kota Banda Aceh, para Dirjen, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, sejak 2023 kita telah melaksanakan renovasi dan pembangunan venue-venue. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana yang sangat besar tadi, 811 miliar rupiah, menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON-PON sebelumnya. Karena itu sekali lagi saya minta Pak Gubernur, para Bupati dan Wali Kota agar mengelola pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang hingga puluhan tahun ke depan. Manfaatkan venue-venue ini sebagai tempat penjaringan dan pembinaan bibit-bibit unggul di bidang olahraga, sebagai tempat pelatihan para atlet dari Aceh untuk meningkatkan prestasi dari cabang-cabang olahraga untuk nantinya bertanding di tingkat nasional maupun. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rehabilitasi dan renovasi venue-venue PON ke-21 di Aceh secara resmi saya nyatakan diresmikan. Selanjutnya, penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Mohon izin, hitungan kami pandu. 3, 2, 1.